Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhhiru 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Allah masih memberi kita kesehatan dan juga keistiqomahan dalam ibadah. Di pagi ini kita alhamdulillah masih bisa menjalankan Siyam Ramadan, dan mudah-mudahan eh, pagi ini pagi yang Allah berikan keberkahan bagi kita semua, pagi yang tentu penuh dengan kenikmatan beribadah di bulan Ramadan, karena syahrul Ramadan adalah bulannya Al-Quran, bulannya ampunan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan semua kebaikan untuk kita semua, jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang alhamdulillah selalu istiqamah dalam majelis ilmu bersama guru-guru kita. Mari kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan, kesehatan, dan penjagaannya untuk mereka semua, dan Allah mudahkan dalam perjalanan dakwah mereka. Dan tentu bagi kita semua yang selalu mendukung dakwah dari Majelis Ulama Indonesia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melimpahkan balasan terbaiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala eh, terus memberikan kita keistiqomahan dan hidayahnya dalam kebaikan, dan insya Allah ini wasilah yang menjadikan kita membukakan pintu surga. Karena disebutkan dalam hadis Nabi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu, eh, membuka jalan, menerusi jalan, atau menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Amin Allahumma amin. Dan apalagi di Ramadan, tentu punya keistimewaan tersendiri. Bulan yang istimewa ini, Syahrul Mubarak, bulan yang dimana amal soleh, amal kebaikan Allah lipat gandakan. Dan tentu ini dari tadarus ya, tadarus, bagian dari tadarus, interaksi dengan Al-Quran, yaitu salah satunya kita mengkaji ayat-ayat Allah. Dan seperti mana biasa di setiap Rabu pagi kita dibersamai oleh guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari untuk mengungkap makna dari Asmaul Husna. Dan tidak lupa kami ajak semua jamaah, tentunya eh, diri saya sendiri yang paling utama, yang sebagai utama, usini wa iyyakum, dan juga jamaah semuanya, mewasiatkan diri saya sendiri dan juga jamaah untuk memakan pagi dengan infak fisabilillah, sedekah pagi, yang ini bagian dari upaya kita untuk membuka rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Ramadan, tentu ini eh, jangan kita sia-siakan ya, lipatan pahala yang begitu besar yang akan Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah guru kita sudah hadir di depan kita. Masya Allah, tabarakallah. Kayak halukum Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Masya Allah. Ya, kemarin kita udah ngebahas puasa ya, tentang tema puasa di sore hari. Dan di pagi ini kita kembali kepada kajian rutin kita tentang Asmaul Husna, kajian akidah, yang insya Allah ini bagian juga untuk mempertebal, memperkuat iman kita, keistiqomahan kita dalam keimanan dan amal dan amal soleh. Salah satu kita memahami apa makna dari Asmaul Husna, dan kita sudah masuk ke tema tentang Al-Khabir. Ustaz. Al-Khabir ini Alhamdulillah. banyak sekali kita temukan beberapa ayat ya yang menggunakan kata Al-Khabir, dan malah digandengkan dengan Al-Latif gitu ya. Al-Latiful Khabir, eh, kemudian Al-Alimul Khabir, gitu. Ada juga beberapa kata yang saya sebutkan tadi. Insya Allah kita akan
ungkap bersama guru kita Sadri Al-Jabari. Faliyatul masykur. Itu aja, jazakumullah khair. Bismillah. Assalamualaikum ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, bi khairin. Masya Allah. Alhamdulillah sehat, Sama. Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Kaifa imanukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah naik turun ya. Baik. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi wa rasulullah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu sahabat MKI dimanapun berada, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan. Dan selawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini atau yang nanti menyaksikan video rekamannya bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Teriring doa di Ramadan ini ada begitu banyak keistimewaan yang kita harus hadirkan, yakni doa-doa terbaik untuk seluruh pengurus dan jamaah majelis keluarga Indonesia. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa berikan hidayah, berikan inayah, berikan irodahnya, berikan maunahnya untuk kita dalam menjalani kehidupan yang luar biasa. Ini adalah bagian di mana ketika kita menghadirkan seluruh ikhtiar amaliyah kita, baik muamalah maupun ubudiyah, sehingga kita menjadi sosok yang senantiasa mampu menghadirkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Pagi hari ini kita akan membahas tentang Al-Khabir yang maha mengetahui seluruh rahasia. Allah maha teliti, Allah maha detail. Sehingga ketika kita membandingkan apapun, ketika misalnya ada yang tahu institusi yang bernama Sukovindo bergerak bidang apa dia? Ada yang tahu ya? Pasti. Survei. Survei. Surveyor. Iya. Surveyor. Peneliti. Nah, Allah SWT lebih canggih daripada para peneliti. Jadi kalau dibandingkan dengan Sukovindo, kita bawa air, ini air mau dikonsumsi sama kita. Kita ketika perumahan baru biasanya begitu. Datang perumahan baru, bikin sumur bor, ketika dibor, keluar airnya dibawa ke Sukovindo dulu, diteliti. Kemudian dibawa 1,5 liter itu dibawa ke gelas-gelas, ada tabung-tabung kimia gitu. Kemudian dicek yang ini dengan katalis tertentu, kemudian dicek ini kaliumnya berapa, ini bakteri E. coli-nya berapa, yang ini dan seterusnya. Sehingga ketika dipahami bahwa apa yang terjadi dengan kondisi yang seluruhnya yang ada itu semua diteliti, kemudian diambil kesimpulan dari penelitian itu bahwa air ini tidak layak untuk diminum. Untuk diminum harus harus direbus terlebih dahulu misalnya. Maka hasil penelitiannya seperti itu. Dan Allah SWT maha teliti dengan menghadirkan Al-Khabir ini. Maka sebagai sebuah ilustrasi, coba perhatikan ada sebuah perusahaan toko buah besar
yang kemudian saya nggak perlu sebut tokonya apa, katakanlah ini fiksi gitu ya, untuk ilustrasi saja. Maka kemudian si pelamarnya itu ada beberapa orang, tapi yang kita fokus dua orang, yaitu eh, Fajar dan Wawan. Ya. Fajar dan Wawan ini kemudian dia berteman, yuk sama-sama ke situ yuk, ngelamar yuk. Maka ngelamar. Kemudian yang terjadi dua-duanya diterima karena memang toko baru, toko buah baru. Maka kemudian tidak lama berselang kurang lebih sekitar 1 tahun lah. Kemudian ada pengangkatan supervisor. Si Wawan yang diangkat sebagai supervisor. Fajar merasa dia lebih giat. Maka kemudian dia komplain kepada manajerial. Pak, saya perasaan lebih giat deh kerjanya daripada Wawan, kata Fajar. Kenapa Wawan yang dijadikan supervisor? Kan saya lebih keras kerjanya daripada Wawan. Wawan misalnya nggak terlalu eh, rajin deh kerjanya. Apa jangan-jangan dia eh, berhasil menjilat, katanya dengan negatif, kata si Fajar. Maka kemudian manajernya senyum ngelihat kelakuan. Memang betul kalian diterima ini setahun yang lalu, tetapi kinerjanya membuktikan bahwa Wawan lebih pantas untuk jadi supervisor. Kenapa gitu, Pak? Saya nggak usah jelasin ya, tapi tolong saya bantu satu pekerjaan, katanya. Boleh, Pak. Kemudian dibilang sama Fajar, coba tolong cari pedagang semangka yang terdekat di sekitar sini. Oh, cuman itu, Pak. Oke, langsung dia izin sama kepala seksinya. Saya disuruh Pak manajer mau ada tugas sebentar. Oh iya, dia langsung kabur pakai motornya. Nggak ada 10 menit. Dia balik. Dia langsung lari ke ruang manajernya. Pak, sudah ketemu, Pak. Ada Pak. Kira-kira 200 meter dari sini. Oke. Terus eh, dia bisa supply kita nggak? Waduh, saya belum tanya, Pak. Begitu dia bilang saya belum tanya, oh ya sudah. Kalau gitu tolong panggilin Wawan. Kenapa, Pak? Ya udah panggil aja. Maka datang Wawan. Izin, Pak, saya dipanggil. Iya, bisa bantu nggak? Siap, Pak. Tolong cari orang yang jual melon di sekitar kita ini. Oh, siap, Pak. Itu aja, Pak. Iya, itu aja. Nah, langsung keluar. Lebih dari setengah jam, dia baru balik. Fajar sudah, cepetan gue soal nyari mah, kata si Fajar. Terus si Wawan eh, begitu ngadep, panggil Fajar. Jar, dipanggil. Fajar, perhatiin ya. Wawan baru nyampe nih. Nanti kita dengar apa kata dia. Gimana tugasnya? Alhamdulillah, Pak. Saya sudah ketemu tukang yang jual semangka di sekitar 200 meter dari sini. Dan dia punya semangka yang kuning, dia punya semangka yang merah. Dan dia siap untuk jadi supplier kita dengan produk-produk yang terbaik, dengan berat sekitar sekian kilo, sesuai sama standar kita. Dan biasanya dia di bulan-bulan tertentu, dia bisa menghadirkan skala yang lebih banyak jika kita membutuhkan. Dan saya sudah bikin perjanjian kepada dia bahwa kita bayar mundur kalau supply kita itu pembayarannya 3 bulan ke depan. Begitu, Pak. Fajar langsung manggut-manggut. Fajar, kamu tahu kenapa Wawan saya jadikan supervisor? Iya, Pak. Saya sadar. Baik.
Teman-teman sahabat MKI di mata Allah SWT, kira-kira apa perbedaan antara Wawan dan Fajar? Ada yang bisa ambil kesimpulan? Katakanlah Anda manajernya. Ini suara saya kedengaran nggak ya? Dengar, kedengaran. Baik. Ada yang bisa menjabarkan apa perbedaan antara cara Fajar menerima tugas dengan Wawan menerima tugas dan menjalankannya? Aku coba ya udah. Oke, silakan. Kalau Wawan nggak perlu dijelasin apa yang harus dilakukan, dia mencari informasinya lebih lengkap daripada Fajar. Baik. Ada yang mau nambahin lain? Kalau Oke. Wawan sudah berdasarkan riset juga udah, jadi dia meneliti ke lapangan juga sama meneliti kemampuan si pedagang itu gitu. Baik. Masya Allah. Luar biasa. Tedian, karena dia nuhun pisan. Jadi memang betul. Ternyata ketika lebih teliti dan lebih rinci, kita menjadi lebih dihargai. Sama seperti dalam beragama. Ketika kita lebih rinci, lebih teliti, memilih keilmiahan sebuah data, baru kita mengerjakan berdasarkan dalil atau nas atau hujah yang ada, maka itu jauh lebih diyakini sebagai orang yang setidaknya dia lebih punya integritas. Jadi nggak sekedar begitu dapat apa namanya kiriman doa eh, tarawih malam pertama, doa tarawih malam kedua, doa tarawih terus tuh sampai 30 hari dia berdoa. Tapi begitu ditanya, ini datanya dari mana ya? Nggak tahu, cuman kopas. Ini nggak bertanggung jawab namanya. Jadi ketika eh, yang begitu nggak teliti, sebaiknya kita dalam beragama juga harusnya begitu ya. Jadi jelas ayatnya, jelas hadisnya, baru kemudian kita kerjakan. Kenapa? Keilmuan itu membutuhkan ketelitian. Bahkan di dalam surat yang ke-17 ayat 36, Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengikuti apa-apa yang kalian tidak punya pengetahuan di dalamnya. Artinya kalau kita tidak punya ilmunya, ini tidak yakin kita berdalil apa segala macam. Sekarang memang bulan dakwah, bulan di mana kita bertebaran dengan ayat-ayat dan hadis-hadis. Akan tetapi perhatikan, lebih teliti jauh lebih dihargai oleh Allah SWT. Perhatikan juga surat yang ke-59 ayat yang ke-18 surah Al-Hasyr. Ayat ini seringkali dibacakan oleh para khatib sebagai khitabah hajat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'mal. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan perhatikan setiap diri. Itu dalam pengertian kalau kita lihat belakangnya nanti khabirum bima ta'malun, harap setiap manusia, harap setiap nafs ya, perhatikan dengan rinci, dengan detail, muhasabah yang benar. Maka kemudian apa yang dijadikan bekal untuk hari esok? Bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha teliti, Maha mengetahui rahasia yang tersembunyi, Maha detail. Jadi bukan hanya sekedar Allah itu Al-Alim mengetahui, bukan hanya sekedar Allah Basir melihat, bukan hanya sekedar asalnya, tetapi Allah SWT juga sebagai Al-Khabir, Maha teliti dengan penglihatan.
dengan pengetahuannya, dengan keilmuannya, dengan kekuasaannya, dengan seluruh. Maka sebaiknya pikir lagi. Mohon maaf ya, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Saya tidak menghalangi Anda mau share berita tentang dakwah-dakwah, berita tentang ayat-ayat, berita tentang hadis-hadis. Monggo silahkan dengan semangat yang bismillah. Tapi pastikan bahwa apa yang kita sebar itu bukan berdasarkan prasangka-prasangka, bukan berdasarkan menurut saya ini baik, toh ini ayat, toh ini hadis. Tetapi biasakan kemudian, karena kita orang yang berilmu ini punya adab, tanyakan dulu kepada Tuan Guru Suparman Fajar, tanyakan dulu kepada Ustadz Saha, tanyakan dulu kepada Ustadz Khairil Anam, tanyakan dulu kepada guru-guru kita. Ini ada sandaran ilmiahnya tidak? Kalau tidak, sebaiknya jangan dilakukan. Karena sangat boleh jadi mengoreksinya jauh lebih payah ketimbang menghadirkannya. Kalau menghadirkannya cuma kopas, gampang. Puasa pertama doanya ini, puasa kedua doanya ini, puasa ketiga terus 30 hari. Begitu dicari landasannya nggak ada, orang sudah terlanjur baca. Sehingga jangan bermudah-mudah dalam persoalan itu. Bukan juga mempersulit dalam pengertian. Oh, berarti nggak semua orang dong bisa berdakwah. Silahkan. Akan tetapi tetap harus pakai rujukan-rujukan yang kuat. Rujukan-rujukan yang bernas. Yang hujahnya kokoh. Sehingga tidak guncang kita di dalam. Karena begini. Kita ibaratnya sudah membangun sebuah bangunan yang kokoh. Terus kemudian ada elemen-elemen yang kemudian membuat itu menjadi guncang. Ini kan menjadi apa istilahnya? Naudzubillah min dzalik, ingin mengguncang apa yang ada di dalam fondasi yang sudah dibangun. Jadi dibanding apa yang diketahui, maka apa yang tidak diketahui manusia lebih banyak. Bahkan bisa dikatakan yang diketahui manusia hanya sekitar setetes dari samudera pengetahuan yang tidak diketahui. Jangankan mengetahui semua yang ada di luar dirinya, yang ada dalam dirinya sendiri juga sangat sedikit diketahui. Siapa yang tahu bahwa otak, jantung, paru-paru, ginjal, saluran darah, sistem saraf, dan seluruh anggota tubuhnya secara menyeluruh? Boleh jadi hanya para ilmuwan yang mengetahui, itu pun jumlahnya sangat sedikit. Dan dari yang sedikit itu juga ada yang tidak mampu memahami secara mendalam. Itu pun hanya bagian-bagian tertentu saja. Kalau terus dia paham. Maka kalau organ-organ tubuh yang sifatnya materi yang bisa dilihat dan diraba, belum tentu bisa dipahami secara menyeluruh. Bagaimana dengan unsur-unsur dalam diri manusia yang imateri sifatnya? Semacam jiwa dan ruh. Ingat nggak, Ustadz Sahal pernah bilang bahwa ada pasien yang kemudian berinteraksi dengan dokter, kemudian divonis 6 bulan meninggal. Ternyata setelah diruqyah sehat sampai sekarang, nggak ada masalah. Ada seorang mu'allaf bernama Maria dari Perancis. Beliau apa namanya? Begitu mu'allaf diminta untuk melaksanakan umroh. Dan kemudian imamnya mengatakan, ini kan dekat musim haji. Kalau bisa kamu haji deh. Coba upayakan. Maka diupayakan. Karena dia nurut sama imamnya, dia mengupayakan haji. Qadarallahu ma syafa'al, dia bisa haji. Tapi kemudian yang terjadi, imamnya berpesan, selama di sana, coba makan 7 butir kurma setiap hari. Kurma ajwa. Karena Rasulullah SAW mengatakan begini, dan akan menyembuhkan penyakit, menghilangkan sihir, dan seterusnya. Apa yang terjadi?
dia selalu senantiasa diperintahkan sama imamnya untuk minum zam-zam setiap kali masuk ke masjid, keluar masjid. Minimal 3 gelas masuk, 3 gelas keluar. Dia ikuti. Maka vonis kanker stadium 4-nya yang kemudian para dokternya mengatakan bahwa ini sisa umurnya hanya tinggal, kan persis sama-sama pasien dari Ustadz Sahab, 6 bulan. Padahal Allah syafa'al selesai musim haji, dia pulang, dia cek lagi sama dokter. Dokternya melongo, diulang lagi. Anda melakukan treatment apa? Anda berobat di mana? Saya tidak berobat, saya hanya melakukan haji. Saya minta kesembuhan sama Allah SWT. Imam saya memerintahkan saya untuk minum zam-zam. Setiap hari masuk ke masjid 3 gelas, keluar 3 gelas. Kemudian saya mengkonsumsi makanan biasa saja, tapi yang terpenting urma ajwa 7 butir. Karena dalam keyakinan kami, bahwa kurma 7 butir itu bisa menghilangkan penyakit. Maka beberapa dokter dipanggil sama dokter onkologinya ini, maka kemudian yang terjadi dengan peristiwa itu banyak kemudian dokter-dokter itu yang kemudian masuk Islam karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala lewat zam-zam dan kurma tadi. Padahal dalam keilmuan modern itu langsung divonis seperti yang Ustaz Sohal kemarin bilang. Tapi ternyata ada bagian yang Allah SWT teliti, ya kalau Allah mau apa gitu. Maka tentu akal manusia tidak akan mampu menjangkaunya secara keseluruhan. Kalaupun ada yang mampu menjangkau, pasti sangat sedikit sekali pada tataran fenomena yang ditimbulkan oleh keberadaan unsur-unsur yang tadi. Mari kita lihat di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-85. Ada yang berkenan baca nggak? Silahkan. Baik. Ya kan, ada yang Ayat keberapa? 85 teh. 85. Iya, Bangga. ayatnya artinya Bangga. Artinya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Keren ya. Jadi benar ya bahwa soal ruh ya ada yang tahu. Bahkan di kalangan ulama besar dunia, saya ulang, ulama besar dunia yang mampu menghadirkan satu kitab tentang ruh cuma Ibnul Jauzi Al-Baghdadi. Yang lain tidak ada yang berani. Atau lebih mengatakan bahwa ruh itu betul-betul sedikit sekali tentang ruh. Ya, karena termasuk urusan Tuhanku. Maka pengetahuan manusia yang menjangkau sebagian yang ada di dekat dengan dirinya, bertalian dengan dirinya, yang berhubungan langsung, ya, berlangsung saat sekarang tentang masa lalu, sangat sedikit sekali dia ketahui. Terlebih ketika masa depan, wah pasti sudah jauh di atas kemampuan. Maka hati-hati kepada orang yang mampu melihat kita dari sisi masa lalu. It must be something wrong with him. Jadi jangan terlalu gampang percaya kalau orang bisa tebak-tebak ya. Ibu ini ya, ini ya, anu ya. Itu biasanya ada jin yang memberitakan kabar-kabar langit. Bahasanya keren, spiritual consultant. Wih, sedap. Padahal itu kinerjanya dukun itu, orang-orang yang nggak normal itu, ya, paranormal. Mari kita lihat bahwa ketika hidup manusia yang diliputi oleh banyak hal yang gaib, sesuatu yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera, tidak diketahui oleh ilmu dan pikiran atau hal-hal yang berada di bawah panca indera,
Dan tidak pula bisa diharapkan dari pemikiran yang sederhana, tapi dia diketahui melalui pemberitaan para nabi. Maka ini bagian yang seharusnya kita menjadi sangat paham bahwa ketika bicara tentang Al-Khabir, bicara tentang kemahaan Allah yang maha detail, maha rigid, ya, sedangkan kita hanya mengetahui kulit-kulitnya saja. Ketika bicara jantung, jantung itu dalam waktu 2 jam, sel darah yang baru dikeluarkan dari jantung itu digeser kemudian ke beberapa anggota tubuh, kemudian dikembalikan lagi ke jantung, itu waktunya 2 jam siklusnya. Dan dalam waktu 24 jam ada sekitar 700 liter darah yang dipompa dari tubuh kita. 700 liter. Masya Allah. Kalau pompa dispenser kita tuh cuman 3 galon aja udah ya, udah minta dicas lagi. Maka bagian ini yang kemudian banyak yang tidak kita ketahui, ya, sesuai dengan pengkabarannya ini. Maka dengan melihat kelemahan yang nyaris sempurna, maka sepatutnya manusia menyadari penuh bahwa tidak ada yang paling sempurna pengetahuannya selain Allah Al-Khabir. Pengakuan inilah yang kemudian harus dipahami secara utuh antara Allah yang Al-Alim, maha mengetahui segala sesuatu, tetapi ketika tadi Ustaz Khalis menyatakan ada iringan nama dari Latiful Khabir, Alimun Khabir, dan seterusnya, kamu jelaskan. Menurut para mufasir digunakan untuk merujuk pada pengetahuan yang mendalam dan sangat rinci menyangkut hal-hal yang tersembunyi. Mari kita lihat bagaimana Imam Al-Ghazali dalam memaknai Al-Khabir ini. Sebagai sesuatu yang tidak tersembunyi baginya, hal-hal yang sangat dalam dan yang disembunyikannya. Serta tidak terjadi sesuatu pun dalam kerajaannya di dunia kecuali diketahuinya. Tidak bergerak satu zarrah pun atau diamnya, tidak bergejolak jiwa, tidak juga tenang kecuali ada berita di sisi. Kita tahu biota laut. Kira-kira ada yang tahu nggak? Ikan-ikan itu kadang-kadang ada yang makanannya hanya fitoplankton. Begitu dia nganga, maka fitoplankton itu menjadi makanannya. Bayangkan kalau kemudian dia diambil dari laut, gitu ya, masukkan ke akuarium karena kita ingin egois, menikmati keindahan ikan-ikan itu tanpa memberikan haknya. Padahal kalau kita ambil air laut, ya, ambil air laut, itu berikut dengan fitoplanktonnya. Maka samudra luas itu menciptakan biota-biota laut yang dibutuhkan oleh biota laut. Ada mutualisme, ya, yang kemudian ini mengeluarkan anu mengeluarkan itu, dan seterusnya, itu sangat detail dalam siklus hidupnya biota laut itu. Maka bayangkan kita dengan egoisnya mengambil ikan-ikan yang lucu-lucu, yang gambarnya bagus-bagus, apa segala macam, mulai dari hibiscus, discus, apalah, apa yang dikasih anemon segala macam itu, ikan badut lah, clownfish atau apalah, kita masukin, wah kita senang ngelihatnya. Padahal itu sebetulnya seperti film Finding Nemo itu, mereka sangat tersiksa dengan keberadaan yang dikungkung begitu. Dia mestinya bisa lari ke sana kemari dan seterusnya, tapi hanya dikungkung dengan akuarium yang lo lagi gitu ya. Tidak bisakah kita membiarkan mereka menikmati apa yang Allah SWT hadirkan untuk mereka? Kita sibuk masang filter air supaya dengan kecanggihan, oh ini kotorannya nanti disedot ke sini, nanti dibalik lagi ke sini, dan seterusnya. Seolah kita lebih baik daripada Allah SWT dalam penjagaannya.
kita kasih makanan sintetis, kita kasih makanan campuran ini itu apa segala macam. Nanti kalau yang eh, kolam air laut itu ditaruh termometer supaya suhunya tetap dijaga, salinitasnya tetap dijaga. Bahkan sesekali harus dikasih garam dalam ukuran tertentu sebagai tambahan mineral buat mereka. Tidak bisa kita membiarkan Allah SWT memelihara mereka di laut. Ada yang diwafatkan oleh Allah SWT, ada yang dimatikan, ada yang dijadikan makanan buat yang lain dan seterusnya. Maka dari mulai ikan paus yang kemudian ditempeli sama apa namanya apa istilahnya itu ya, binatang-binatang atau biota-biota yang jadi parasit. Ya. Ada ikan-ikan kecil yang bareng sama ikan-ikan yang besar untuk ngambil kutu-kutu atau kotoran-kotoran dan seterusnya. Itu bagian yang Allah SWT sangat detail memperhatikan itu. Mari kita lihat di dalam surah Yunus ayat yang ke-61. Allah SWT menyatakan bahwa pengetahuan Allah SWT berhubungan dengan dunia nyata ini pengetahuan yang meliputi, mencakup dan teliti terhadap segala sesuatu yang ada di dalam bagian. Tidak akan pernah luput dari ilmu Allah apapun yang ada dalam semesta ini. Kamu tidak berada dalam satu keadaan dan tidak membaca satu ayat dari Al-Quran dan kamu tidak mengerjakan satu pekerjaan melainkan kami, kata Allah, menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu walaupun sebesar zarrah di bumi maupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu. Melainkan semua tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz. Kita juga lihat surah Ar-Ra'du, surah 13, ayat yang ke-8, ayat yang ke-9. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya, yang mengetahui semua yang gaib dan yang tampak, yang maha besar lagi maha tinggi. Rangkaikan dengan surat yang ke-6 ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri. Dan dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Tidak sehelai daun pun yang gugur, melainkan dia mengetahui. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Ya, di Lauhul Mahfuz. Insyaallah. Maka berdasarkan informasi ilahiyah tadi, Imam At-Tabari mengungkapkan bahwa sungguh Allah memiliki pengetahuan yang tertutup bagi manusia yang tidak kita ketahui sama sekali. Tidak ada yang mengetahui di antara yang terpengaruh oleh ilmunya sendiri, dampaknya ya, atau fadilahnya ada manfaatnya. Ataupun sesuatu yang terjabut darinya. Maka bersamaan dengan itu Allah mengetahui seluruh apa yang tidak kita ketahui, tidak ada yang menyembunyikan sesuatu darinya. Dia memiliki pengetahuan tentang segala sesuatu yang pernah ada dan akan ada. Dan itu hal-hal yang sangat gaib. Jadi kalau kita perinci pengetahuan Allah terkait Asma Al-Khabir ini, ada begitu banyak hal-hal yang sifatnya rahasia yang kemudian dari pandangan manusia, ya, masalah ajal dan tanda kematian atau tempatnya. Saya berkali-kali ketika umroh, ketika haji, ketika berhadapan dengan Ka'bah Al-Musyarrafah. Ya Rabb, wafatkan aku di sini. Wafatkan aku di sini. Wafatkan aku di sini. Permintaan itu setiap kali saya minta. Karena saya ingin Allah SWT mewafatkan saya di sana. Tapi sampai saat ini, ya Alhamdulillah saya masih bisa berhadapan dengan
Bapak Ibu. Saya bercandanya mungkin Allah SWT lebih mendengar doa dari istri saya. Ya Allah pulangin sehat suami saya. Ya Allah pulangin sehat suami saya. Mungkin anak-anak saya berdoa, ya Allah pulangin bapak sehat. Atau doa-doa jamaah, ya Allah pulangin ustadz sehat. Supaya bisa ngaji sama beliau. Supaya bisa menggali ilmunya dari beliau. Ya, wallahu a'lam. Ketika pulang dalam keadaan sehat, berpisah dengan para guru yang ada di sana. Saya doakan Ana supaya Ana bisa istiqomah. Karena kalau kami ini wafat di sini, di tanah suci ini, maka wala azaba wala hisab. Tidak jarang orang yang mau menginginkan kematian di tanah suci. Tetapi saya sangat menginginkan sekali. Dengan besar hati, eh, Tuan Guru Muhammad Saprin, beliau membesarkan hati saya bahwa tanamkan niat itu dalam hati. Ustaz. Ketika antum berniat itu, maka Allah sudah mencatat niat antum. Kata antum nanti tidur, wafat dalam keadaan sakit terbaring di tempat tidur, entah di rumah atau di rumah sakit, atau apapun keadaan antum wafat, tidak wafat di tanah suci, maka Allah mencatat antum sebagai orang yang wafat di tanah suci. Dan ini membesarkan hati. Betapa kekuatan niat itu menjadi sangat luar biasa. Dan Allah maha teliti tentang mencatat setiap niat kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, dalam surat Luqman ayat yang ke-34. Ada yang berkenan untuk baca? Monggo, silahkan. Surat keberapa, Ude? Surat 31. Lihat berapa tadi, maaf? 34, maka. 4. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal. Saudara-saudara kita di Palestina, syukran teh, barakallah. Saudara-saudara kita di Palestina, mereka disebut sebagai tanah yang penuh dengan keberkahan. Tanah yang dijanjikan untuk orang bisa mendapat kemuliaan di sana. Mereka gampang wafat, syahid itu gampang. Bahkan nggak kenal umur syahidnya itu. Depan mata syahid itu. Mereka berhadapan sama orang-orang Zionis, ditembak, dibom, dilemparin fosfor putih, wafat, syahid. Kita nggak jelas kita syahid apa sangit. Kita lihat surat 49 ayat 13 tentang kualitas kemuliaan dan ketakwaan seseorang. Sudah sehebat apa kita? Inna akramakum 'indallahil atqakum. Kemuliaan seorang manusia itu dilihat dari takwanya. Maka ketakwaan bukan soal hafalan Al-Quran. Ketakwaan seseorang itu bukan masalah berapa baik dia membaca Al-Quran. Bukan seberapa banyak dia menghafal dan membacakannya dengan sangat baik sesuai dengan makharijul huruf dan mujawwad. Akan tetapi ketakwaan seseorang itu bagaimana dia mampu berhadapan dengan dirinya sendiri, mengatasi dirinya sendiri, bahkan ketika sendiri. Tentang rahasia yang terpendam seperti kasus pembicaraan istri-istri Rasulullah SAW, lihat surat 66 ayat yang ketiga. Ada yang berkenan oleh membacakan, silahkan monggo. 66 ayat yang ketiga.
Iya udah. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya Hafsah. Lalu dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah. Dan Allah memberitahukan peristiwa itu kepadanya. Lalu Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka ketika dia memberitahukan pembicaraan itu kepada Hafsah, dia bertanya, "Siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?" Nabi menjawab, "Yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang Maha Mengetahui, Maha Teliti." Itu aja. Barakallahu fiik. Betapa di kalangan orang-orang terdekat dengan Rasulullah SAW saja masih diberikan tanda-tanda yang sedemikian ajaibnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, bagaimana persoalan azab dan rahmat sebagai hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala di mana tidak seorang pun bisa mengubahnya illa biiznillah. Lihat surah Al-An'am, surat yang ke-6, ayat 16 sampai 18. Yuk, kita simak bareng. Angga. Ayat 16. Sampai 18. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata. Jadi, akankah kita mendapatkan itu? Wallahu a'lam. So, ketika Rasulullah SAW menyatakan man akhirul kalam la ilaha illallah dakharal jannah. Barang siapa di akhir kata-katanya adalah menyebutkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, salam penghuni surga semuanya. Rumah sakit Yarsi Cempaka Putih, Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, mencatatkan dari 1.000 orang yang wafat, hanya sekitar 30 orang yang melafazkan la ilaha illallah. 3%. Pagi ini kita ada sekitar 58 orang yang ngaji. Dan kita nggak tahu apakah kita bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita. Wallahu a'lam. Kalau toh kita ingin seperti itu, amalan apa yang kita sudah andalkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau Bilal punya andalan amal, yakni sholat syukur wudhu. Ketika Abu Hurairah radhiallahu an punya andalan witir sebelum tidur. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiallahu an dengan sedekahnya, Abdurrahman bin Auf dengan infak fisabilillahnya, Umar bin Khattab radhiallahu an dengan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sederet nama dengan semua karakter takwanya. Kita punya apa? Allah Maha teliti terhadap apa yang bergerak dalam hati kita, pikiran kita, gejolak jiwa. Allahu Akbar. Yang kelima, kita lihat bagaimana detail perilaku makhluk-makhluk yang baik, baik penyimpang maupun yang lurus. Ada yang berkenan membaca surah As-Saba, surat 34, ayat pertama dan kedua, silahkan. Surat 34, ayat yang Iya, udah. pertama, ayat yang kedua, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan segala puji di akhirat bagi Allah, dan dialah yang maha bijaksana, maha teliti. Yang keduanya, Ya. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan dialah yang maha penyayang, maha pengampun. Maha benar Allah dengan segala sesuatu. Nuhun, barakallah. Terima kasih Mbak Dina yang juga sudah mengopas ke apa namanya, juga masih menandar yang juga mengopas ayat ya.
Jadi betapa kita menjadi harus was-was dengan diri kita sendiri. Kira-kira amal yang sudah kita kerjakan itu cukup. Ibnu Mas'ud pernah menyampaikan, seandainya saja aku punya amal yang sudah yakin aku memasukkan aku ke dalam surga, maka aku tidak mau ngamalin apa-apa lagi. Apa sih amal kita yang kemudian bisa kita yakinkan bahwa Allah SWT akan mengangkat kita kepada derajat yang lebih tinggi dari apa yang kita lakukan? Sudah seberapa hebat ibadah kita? Sudah berapa banyak istighfar kita? Sudah berapa banyak amaliyah kita? Sudah berapa mulia ketulusan kita? Sudah seberapa ikhlas apa yang kita amalkan kepada jalan Allah? Jangan-jangan rusak karena puji-pujian yang kemudian Allah hadirkan untuk kita. Ada seorang tukang sol sepatu di pojok Madinah. Dia tidak dikenal awalnya, tetapi ada seorang sahabat yang kemudian mendengar dia berdoa kepada Allah SWT setelah begitu banyak orang berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah, banyak orang telah berdoa kepadamu. Seandainya engkau tidak menurunkan hujan, maka boleh jadi engkau tidak akan dipercaya oleh mereka bahwa engkau penguasa alam raya. Doanya sederhana. Bahkan terdengar berkesan ngancam. Seketika itu turun hujan. Maka orang yang mengamati di belakangnya, Masya Allah. Doanya dahsyat ini orang. Qabul nih. Maka kemudian diikuti sampai dia pulang ke rumah. Oh, antum di sini tinggalnya. Anak pengen tahu amaran antum apa sampai kemudian antum bisa qabul doa antum. Begitu makbul doa antum. Astagfirullahaladzim. Ruh, pergi. Diusir orang yang kemudian mengikuti beliau. Ruh. Pergi kamu. Udah urusan apa kamu sama saya? Pergi. Diusir. Keesokan harinya dikunjungi orang itu karena nggak ada di masjid. Dikabarkan sama tetangganya dia sudah pindah. Nggak ingin diketahui dia sebagai orang yang doanya makbul. Ini menjadi bagian yang sangat luar biasa ketika kita pahami bahwa oh, ada ya orang kayak gitu ya. Kita lihat surah Al-An'am ayat yang ke-103, surat yang ke-6, ayat 103, di mana tentang sesuatu yang sangat rahasia sehingga kalau dengan kekuatan indera saja, pasti kita tidak akan mengetahui detailnya. Surat 6, ayat 103. Ya udah. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus, maha teliti. Allah. Barakallahu. Terakhir, ini yang bicara tentang pengetahuan Allah yang menyangkut tingkat kebutuhan hambanya. Surat 42 ayat yang ke-27, surah Asy-Syura. Kita bisa belajar bahwa bagaimana Allah SWT memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Maka dari sini kita akan memahami bahwa tidak ada satupun yang tersembunyi dari pengetahuan Allah. Temu, mangga. 42 ayat 7. Nah. Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul kiamat yang tidak diragukan adanya, segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka. Barakallah. Jadi Allah tahu mana yang lebih pantas untuk apa dan seterusnya. Tidakkah kemudian kita merasa bahwa, waduh, saya selamat nggak ya?
boleh loh kita punya rasa takut kepada Allah SWT. Jangan sampai kita merasa bahwa eh, saya dong anggota MKI, saya dong ngaji tiap hari, pagi, siang, sore, malam saya ngaji. Kalau ada siaran 24 jam saya ikut. Kan itu. Kemuliaan yang Allah SWT perhatikan itu dari apa yang tidak hanya kita lisankan. Karena sesungguhnya dalam hadis Muslim, Abu Hurairah telah meriwayatkan dari Rasulullah SAW, Inna Allah, sesungguhnya Allah itu, lah yang guru, tidaklah memperhatikan. Ya. Kita suarikum wa amwalikum, terhadap penampilan dan kekayaan kita. Walakin yang guru, akan tetapi Allah memperhatikan. Inna fi qulubikum wa a'malikum. Keselarasan antara hati dengan amal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tidak ada satupun yang tersembunyi dari pengetahuan Allah, baik itu ranah fisik maupun spiritual. Tidak ada satu ataupun bergerak kecuali atas pengetahuan Allah. Tidak satu pun desa nafas yang keluar kecuali ada informasi kepadanya. Tidak ada satupun yang terlintas dalam hati manusia kecuali Allah tahu secara detail. Dan bahkan bagi Allah semua tidak ada yang tersembunyi. Masih ingat bagaimana seorang santri menginginkan sorban kiainya, disuruh mengambil batu dan kemudian menyembunyikannya, dia tidak berhasil. Dan bahkan dia yang mengatakan bahwa bagaimana mungkin aku bisa menyembunyikan sementara Allah Al-Basir, Al-Alim, Al-Khabir. Maka siapapun yang meneladani asma Allah Al-Khabir ini diharapkan untuk bisa merasakan pengawasan Tuhan. Kalau istilahnya Ustaz Khalis ihsan. Jadi ketika dia berusaha mengenal jati diri, mengetahui gejolak nafsu dan tipu daya yang ditimbulkan oleh hawa nafsunya sendiri, dia harus mampu merasakan dan membedakan antara bisikan nafsu, bisikan setan, dan ilham malaikat. Ketika dia dituntut untuk mendalami dan mengetahui permasalahan yang dilakukan, sehingga tidak bertindak atau mengikuti selainnya, kecuali atas dasar informasi dan pengetahuan yang jelas dan lengkap. Bukankah setiap lirikan mata, ucapan lisan, dan ketetapan hati akan ada perhitungan? Dan jangan kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak punya pengetahuan. Seperti di surat 17 ayat 36 yang saya sampaikan. Ketika kita memahami bahwa Allah SWT menghindarkan diri seseorang ketika dipahami sebagai orang yang tidak boleh kita a priori, tidak boleh kita jahil, tidak boleh bodoh. Muslim tidak boleh bodoh, harus berilmu. Maka ciri-ciri orang berilmu itu adalah hati-hati. Dia tidak gegabah. Bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi betul-betul dia masuk ke dalam sebuah ranah di mana dia mengetahui dengan penuh keyakinan apa yang ada dalam hati. Bahkan ketika dikonfrontasi sekalipun dia mampu mempertahankan prinsip yang dia paham. Tidak mudah goyah. Dikisahkan ada seorang musafir dalam sejumlah sumber, mufasir ini adalah Genghis Khan, penguasa Mongol yang di tengah kehausan dari sela-sela bebatuan sebuah bukit, dia melihat air yang menetes. Dia segera mengelurkan tangannya menampung tetesan air itu, tiba-tiba elang peliharaannya menyambar tangannya. Begitu berulang-ulang. Musafir ini pun segera mengambil kesimpulan bahwa elang ini tidak taat lagi kepadanya karena menghalanginya untuk minum. Dan dia mengambil tongkat dan memukulkan tongkat itu kepada elangnya. Dia masih belum yakin kalau burung itu mati. Dia naik ke bukit dan memeriksa tempat jatuhnya elang itu. Di situ ada bangkai elang teronggok, bangkai ular berbisa. Dari mulutnya mengalir bisa yang perlahan-lahan menetes ke bawah bukit melalui sela bebatuan. Jadi musafir ini telah berbuat jahil alias bodoh. Kenapa? Dia tidak meneliti kenapa elang itu bersikeras untuk menghalanginya untuk minum. Malah dia berprasangka buruk kepadanya. Kemudian dari prasangka itu lahirlah tindakan yang menghakimi, padahal dia belum punya informasi yang memadai tentang itu. Maka sungguh tepat apa yang dilakukan oleh seorang ulama,
dikatakan bahwa termasuk akhlak seorang yang jahil adalah segera menjawab sebelum mendengarkan dengan seksama. Jadi apa bahasa kita? Sotoy. Dipahami dulu, diambil keputusan sebelum cukup informasi ini. Nah, bagaimana spiritnya dalam Al-Khabir ini? Jaga keikhlasan. Karena kalau kita lihat sebuah hadis sahih dari Imam Muslim adalah seorang wanita berzina yang melihat seekor anjing yang kemudian dia menimba pakai sepatu dan kemudian dia ampuni oleh Allah SWT, diterima tobatnya dan kemudian dia mati dalam keadaan bertobat dan dia masuk surga. Ini bagian yang menjadi sangat luar biasa. Apakah Allah mengetahui perbuatan wanita ini? Ya tahulah. Ternyata kebaikan wanita itu yang menghapuskan dosa-dosa di hadapan Allah dan dia segera memperoleh surga. Masya Allah. Jadi jangan pernah melihat seseorang dari masa lalu. Dalam surah Al-Fatir ayat yang ke-38, Allah SWT menyatakan, sungguh Allah mengetahui yang tersembunyi di langit dan di bumi, sungguh dia maha mengetahui segala isi hati. Kita mikirin apa sekarang ini Allah tahu, Allah nyatat. Maka wanita yang menolak anjing tadi ada bicara tentang dalam syariat agama kita liurnya najis. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah ketika wanita itu menolong seekor anjing yang sama-sama makhluk ciptaan Allah. Dia menolong anjingnya hampir mati karena kehausan dengan keikhlasan yang paripurna. Dia tidak butuh komplimen. Terima kasih ya, Mbak yang cantik. Enggak. Wong anjing bisa gonggong, malah digonggong sama anjing. Nah, keikhlasan ini yang kemudian menjadikan amal yang sepele dalam pandangan manusia, tetapi ternyata besar di pandangan Allah Al-Khabir. Maka dalam keikhlasan beramal ini ya kemudian menjadi sangat luar biasa. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu menyatakan bahwa orang ikhlas itu adalah orang yang memusatkan pikirannya agar setiap amalnya diterima oleh Allah SWT. Seorang pembicara yang tulus tidak perlu merekayasa kata-kata agar penuh pesona, akan tetapi dia mengupayakan setiap kata yang diucapkan benar-benar menjadi kata yang disukai oleh Allah SWT. Bisa dia pertanggungjawabkan kebenaran. Maka selebihnya terserah Allah. Kalau ikhlas itu sederhana omongan kita, tapi Allah yang kemudian menghujamkan kepada setiap kaum. Kenapa ada orang yang kemudian sangat boleh jadi dia biasa-biasa saja, tapi kata-katanya lebih didengar. Bukan dianya yang hebat. Nabi Musa alaihissalam itu disebut sebagai kalamullah. 870 tahun beliau berdakwah, cuma dapat 27 orang. Kurang hebat apa? Sementara kita ketika bicara di depan begitu banyak orang, ini baru 58 aja, Masya Allah. Luar biasa. Maka meneladani asma Allah Al-Khabir ini, supaya kita tidak terjebak pada rekayasa-rekayasa. Allah sama sekali tidak membutuhkan rekayasa apapun dari manusia. Allah maha tahu segala lintasan hati, maha tahu segalanya. Makin bening, makin bersih semuanya semata-mata karena Allah, maka Allah yang akan menolong segalanya. Mumpung lebarannya masih 27 hari lagi. Ada begitu banyak kesempatan amal soleh. Sekecil apapun di dalam pandangan manusia. Mas Monandar sebentar lagi akan mengeluarkan QRIS. Ngadu cepet nggak kita? Uniati ngingetin begini, begitu, segala macam. Ngadu cepet nggak kita? Yakin nggak amal kita bakal diterima oleh Allah SWT? Maka ketika kita tahu bahwa Allah ketahui apa yang ada dalam isi hati kita, maka tidak ada amal yang sia-sia selama kita ikhlas melakukan. Lakukan saja lillah. Maka
kita bisa menjaga kualitas ibadah kita sekecil apapun yang kita bisa lakukan, maka kalau kita tidak mengenal Allah Al-Khabir, hidup kita akan sengsara, banyakkan maksiat, tidak tenang dalam hidup dan sebagainya. Maka ciri orang yang sudah mengenal Allah Al-Khabir ini, ada satu ayat yang benar bisa mewakili, yaitu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan untuk urusan dunia. Dari sini kita bisa mengukur setiap manusia kualitas kedekatannya kepada Allah SWT. Kalau kita selalu cemas dan takut kehilangan dunia, itu tandanya kita masih belum dekat kepada Allah SWT. Karena orang yang betul-betul dekat kepada Allah, susah senangnya tidak diukur dari ada atau tidaknya keduniaan. Susah senangnya diukur dari dekat atau tidaknya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mulai bertanya bagaimana agar setiap aktivitas kita bisa membuat kita semakin kenal, dekat, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa supaya kita berada on track, berada betul di jalurnya Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan di situ dulu, nggak berasa udah 6:30 lebih. Saya kembalikan lagi ke Ustaz Khalid. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, bismillah. Jazakallah khairan Ustaz. Mudah-mudahan nasihat ini menjadikan kita makin merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena kita berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu menjadi sangat hati-hati dalam bersikap, bahkan apa yang terlintas dalam hati pun Allah sangat tahu gitu ya. Apa yang ada dalam hati pun Allah sangat tahu, sehingga kita menjaga semua yang bisa merusak ibadah kita, bahkan hati-hati yang eh, perasaan hati yang buruk gitu ya, suudzon, kemudian berburuk sangka, kemudian juga apalagi di Ramadan ini eh, kata-kata harus dijaga gitu ya. Tentu menjadi sebuah eh, pedoman bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita Ya, dari perilaku buruk gitu ya, dan tentu Ramadan makin menggembleng kita untuk memahami Asmaul Husna ini tidak hanya sebatas keilmuan, tapi juga mampu meneladaninya dalam keseharian kita, sehingga kita mudah-mudahan masuk dalam tingkatan puasa yang uh, paripurna ya, tingkatan puasa yang disebutkan bahwa pahalanya adalah surga, dan Allah memberikan kita ampunan, karena inilah menjadi sebuah uh, puncak dari pahala yang kita akan dapatkan, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah, masih ada sedikit waktu ya, kalau ada yang ingin saya bertanya sebelum ditutup. Mudah-mudahan kajian tadi yang tadi Ustaz Dodi juga share eh, salah satu bukti bahwa kita makin cinta dengan Allah dan Rasul-Nya untuk eh, semua perintah dan larangannya menjadi satu tekad bagi kita semua ya, untuk semua perintah dilakukan dan semua larangan dijauhi. Dan ada banyak perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya di Ramadan ini. Banyak sekali amal-amal kebaikan yang bisa kita lakukan. Kalau tadi Mas Nandar udah nge-share QRIS, Fastabiqul Khairat gitu ya. Langsung berlomba-lomba, karena inilah bagian dari amal yang bisa kita manfaatkan di Ramadan kali ini. Silakan Pak Husairi. Mangga Abah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda izin bertanya. Ini memang lagi ramai lagi nih di medsos. Yang pertama yang kemarin yang saya minta izin penjelasan, takut orang-orang tersesat kan jadinya, soal yang hari pertama Allah mengampuni ini, hari kedua Allah begini, ketiga begini sampai seterusnya. Nah, alhamdulillah ya setelah saya sampaikan ke mereka, nah mereka hapus gitu, yang itu. Sekarang ada muncul lagi doa pertama sampai 30. Doa hari pertama, doa hari kedua, doa hari ketiga, nanti sampai doa terakhir tuh Pak. Nah, mohon pencerahannya
Saya juga tadi udah nyari-nyari dalilnya belum ketemu. Nanti biar kuat, biar pasti. Nah, mohon pencerahan. Syukran. Baik, Bismillah. Assalamualaikum ala Rasulillah. Itulah tadi saya bilang bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala melimpahkan fadilah di Ramadan, maka ada begitu banyak orang yang berlomba-lomba karena saking kepengennya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang mohon maaf, kita ini generasi instan. Kepengennya makan mie yang tinggal seduh sama air, celupin bumbunya, selesai, tunggu 3 menit langsung makan. Pakai apa, mie gelas, masukin ke mop, makan deh. Bubur tinggal kasih air panas, aduk-aduk sebentar jadi deh. Maka ilmu agama nggak bisa begitu. Jadi sampaikan kepada mereka, ada satu hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa barang siapa berdusta atas namaku, maka persiapkan kaplingnya di neraka. Apakah mereka tidak takut kepada Rasulullah SAW sampai ngaku-ngaku, sampai kemudian berbohong, gitu, mengatasnamakan hawa nafsu, seperti yang kita pernah bahas di surat 45 ayat 23. Wahai Muhammad, apa kau tidak perhatikan ada orang yang menjadikan ilahnya sebagai Tuhan, menjadikan ilah, hawa nafsunya sebagai ilah, mempertuhankan hawa nafsu. Maka di situ kita lihat. Kalau memang ada dalilnya, monggo silakan dibuka. Seperti yang saya bilang bahwa belantara hadis itu jutaan hadis. Silahkan dibuka syamilah.net. Itu ada sekitar 80.000 lebih hadis seluruh dunia ditulis oleh kitab-kitab yang ada tersebar di seantero jagat raya. Ulama dari Libya, ulama dari Lebanon, ulama dari Albania, ulama dari Timur Tengah, dari Mesir, dari manapun, dari Pakistan, dari manapun, ada semua di situ. Tinggal kita cari dengan keyword misalnya doa khusus Ramadan, nggak ketemu itu. Kecuali di 10 malam terakhir kita kenal dengan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu pun masih ada yang menambahkan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya karim. Kalau tambahan itu kemudian tidak merubah daripada doanya, nggak ada masalah. Tapi jangan kemudian menyebut itu datang dari Rasulullah SAW. Sama seperti doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jangan pernah itu disebut sebagai doa yang datang dari Rasulullah SAW. Karena la aslalahu, tidak ada asalnya. Tetapi kalau kita berdoa dengan doa itu boleh, silahkan, nggak ada masalah. Menurut Ali Al-Qari, Al-Mulia, dikatakan bahwa boleh digunakan. Maknanya bagus. Allahumma lakasumtu, ya Allah, karena engkau kami berpuasa. Wa ala rizkika aftartu, dengan rezekimu kami berbuka. Ya, birahmatika ya rahim, dengan rahmatmu wahai sang maha pengasih dan maha penyayang. Enggak ada masalah dengan doa itu, maknanya bagus, tetapi jangan pernah dianggap sebagai hadis Rasulullah SAW. Enggak ada masalah. Tapi kalau kita kepengen yang niru yang dekat sama Rasulullah SAW, seperti yang kemarin saya sampaikan di kajian sore, doanya orang yang tidak ditolak itu di apa doanya, atau dalam Al-Azkar, An-Nawawi menyimpan doa itu sebagai doa yang tidak akan tertolak ketika orang sedang berpuasa. Allahumma nas'aluka birahmatikal lati wasi'at kulla syai'in anta ghfirali. Cuman itu. Minum ya bismillah biasa. Setelah minum gelegek punya korma, ya. Sahabat doma utalatil urub wa tabatal ajru insyaallah. Kalau diundang sama siapapun yang open house gitu ya, yang lebih kepengen traktir, maka
kita doakan aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa shalla alaikumul malaikah. Jadi kalau ditanya doa ini malam ini, doanya ini enggak ada. Tanyakan kepada mereka. Apakah Anda mampu menghadirkan dalilnya? Jika tidak, maka jangan. Wallahu a'lam. Gitu ya, Pak? Alhamdulillah. Dan alhamdulillah Ustaz, tadi kita di sore hari juga dibimbing oleh Tuan Guru ya. Insya Allah sore hari Rabu Kamis kita akan tadarus Quran bersama Tuan Guru, dan silakan untuk gabung di MKI. Insya Allah Rabu Kamis selalu akan kita berinteraksi dengan Al-Quran lebih detail lagi, dan mudah-mudahan juga bisa disebut tadaburnya gitu, selain memang khusus untuk mengkoreksi bacaan kita ya. Dan kalau bagi yang belum gabung di MKI juga silakan untuk linknya sama dengan yang kemarin bersama Ustaz Dodi ya, karena kalau sore hari linknya sama, pagi sama semua insya Allah. Mudah-mudahan juga ini menjadi kebaikan kita semua, dan silakan untuk share ke saudara kita jamaah lain, tetangga kita yang sama-sama mudah-mudahan mendapat kebaikan juga dengan wasilah kita, karena ini bagian dari mandala akhir pada ajrupa ini. Jadi barang siapa yang menjadi fasilitator kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan sebagaimana kebaikan yang didapatkan oleh orang yang kita ajak itu. Dan ini satu QRIS yang sudah di-share oleh admin. Mudah-mudahan juga kita memanfaatkan wasilah kebaikan ini. Mari berlomba-lomba dalam amal soleh di Ramadan, apalagi ini menjadi amal yang disebutkan oleh hadis Nabi SAW. Inna ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa in qalla, yaitu amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amal yang mudawamah, istiqamah terus walaupun kecil. Itu kata Rasulullah SAW. Baik, jamaah yang berkah Allah, mari kita tutup pada sini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat batin. wabarakatuh. Selamat Sama-sama, berpuasa. Ude. Semangat. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasi